Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Babun istihbabu ramyi jamratil 'aqabah yawman nahri rakiban wa bayanu qawlihi sallallahu alaihi wasallam lita'khudhu manasikakum. Qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khashram jami'an an Isa ibn Yunus. Qala ibn Khashram akhbarana Isa ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yaqul رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وحدثني سلامة ابن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. وحدثني أحمد بن حنبل ولا حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين جدته قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم رحمه الله واسم أبي عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد وخالد محمد بن سلمة روى عنه وقيع والحجاج الأعور. Bab dianjurkan atau anjuran melontar jumrah Aqabah pada hari nahar, yakni hari Id, rakiban dalam keadaan di atas kendaraan. Dan wa bayanu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lita'khudhu manasikakum, ambillah tata cara haji kalian. Manasik itu adalah ibadah, ya, tata cara ibadah, maksudnya tata cara ibadah haji. Hadis yang pertama dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan
ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yawm an-nahr. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontar dari atas kenderaannya yawm an-nahr, pada hari nahar, yakni hari Id, tanggal 10. Wa yaqul, lalu beliau mengatakan, lita'khudhu manasikakum, ambillah tata cara pelaksanaan hajimu. Fa inni la adri la'alli la ahajju ba'da hajjati hadhihi, karena sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan haji setelah hajiku ini. Imam Nawawi dia mengatakan berdasarkan hadis di atas, fihi dilalatun lima qalahu Syafi'i wa muwafiquh. Pada hadis itu terdapat makna atau dilalah atau makna dari apa yang dikatakan oleh Syafi'i dan yang menyetujuinya. Apa maknanya atau yang ditunjukkan dengannya? Yaitu annahu yustahabbu liman wasala mina rakiban an yarmiya jamratal aqaba yawman nahri rakiba walau ramaha masyan jaz. Bahwa dianjurkan bagi orang yang sampai ke Mina dalam keadaan naik kenderaan. Jadi kalau seandainya perjalanannya dengan naik kenderaan sampai ke Mina naik kenderaan, hendaklah dia melontar jumrah Aqabah pada hari Nahar, hari tanggal 10 itu dalam keadaan di atas kenderaannya juga. Karena Nabi di atas unta, sampai di Mina naik di atas unta, hendaklah dia juga melontar di atas unta. Walau ramaha masyan jaz, kalau seandainya dia melontarnya dengan keadaan atau sambil dia berjalan atau dalam keadaan dia berjalan, maka boleh, sah. Wa amma man wasalaha masyan fayarmiha masya. Siapa yang datang sampai ke Mina itu dengan berjalan kaki, maka dia lemparlah dalam keadaan berjalan, yakni tidak di atas kenderaan. Wa hadza fi yaumin nahar. Ini pada hari nahar, yakni tanggal 10. Wa ammal yaumani al-awwalani aw awwalani min ayyam at-tashriq fasunnatu an yarmiya fihima jami'al jamarat masyan. Adapun 2 hari yang pertama dari hari tasyriq, ini berarti tanggal 11, tanggal 12, maka sunnah pada waktu itu adalah melontar semua jamarat itu dengan berjalan kaki. Fi yaumil tsalits yarmi rakiban wayanfir. Pada hari yang ketiga, yarmi rakiban, dia melontar dengan keadaan naik kenderaan, wayanfir, lalu dia berangkat. Hadza kulluhu mazhab Malik wa Syafi'i wa ghairihima. Ini semuanya yang disebutkan tadi itu adalah mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lainnya. Wa qala Ahmad wa Ishaq, Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan yustahabbu yauman nahri an yarmiya masyiyah. Dianjurkan untuk pada hari Lebaran untuk menyembelihnya dalam keadaan berjalan kaki. Qala Ibnul Munzir, Ibnu Munzir dia mengatakan, wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Zubair wa Salimun yarmuna musyatan. Adapun Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan Salim, mereka melontarnya dengan berjalan kaki. Qal wa ajma'u ala anna ar-ramya yujzihi ala ayyi halin ramahu.
idza waqa'a fil marma. Sepakat ulama bahwa melontar itu sah dalam keadaan apapun juga dia melontar. Naik kendaraan atau jalan kaki, lontarnya sah. Selama lontaran itu masuk atau jatuh ke dalam tempat lontaran. Jadi kalau kita lihat yang pertama untuk hari tanggal 10 itu apa keadaan jamaah gitu lah. Kalau keadaannya dia dengan kendaraan, ya sudah dengan kendaraan, nggak usah dia turun. Tapi kalau dia turun boleh. Datangnya dengan jalan kaki, ya sudah jalan kaki. Nggak perlu dia naik kendaraan gitu. Tapi itu dahulu. Sekarang tidak memungkinkan. Ya. Tidak memungkinkan. Semuanya jalan kaki. Karena kondisi yang ya sangat padat. Kalau dulu kurang lebih 100.000 orang pada zaman Nabi. Kalau sekarang kalau udah waktu yang terbiasa itu jumlah jamaah haji itu lebih dari 3 juta. Adapun hari 11, 12 ada jalan kaki. 13 naik kendaraan karena dia segera berangkat, lontar langsung berangkat. Jadi kita melihat ya apa yang mudah gitu loh. Ya mungkin kalau memungkinkan gitu ya, kendaraannya berangkat karena naik mobil, lontar sudah naik ke mobil langsung. Tapi itu juga nggak bisa. Parkiran mobil di sana sudah susah, nggak bisa. Sangat diatur. Karena dulu memang seperti itu. Mobil yang kita kendarai itu busnya bisa berhenti di jalan dekat Jumrah itu, turun, lontar, balik lagi. Tapi itu cukup ramai. Nah biasanya melontar, balik ke kemahnya, naik kendaraan, berangkat. Itu pun kalau sekarang mobil itu nggak bisa lama-lama berhenti. Ya, nggak boleh parkir gitu. Berhenti itu hanya untuk turun dan naik. Ini dalam rangka untuk pengaturan dan kelancaran jalannya. Baik. Imam Ahmad dan Ishaq berbeda pendapat, malahan dia menganjurkan untuk jalan kaki. Wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lita'khudhu manasikakum. Fahadhihi lam lamul amr. Lita'khudhu, lam yang pertama ini adalah lam perintah. Maksudnya ambillah. Ya, perintah. Khudhu manasikakum, itu maknanya. Ta'khudhu manasikakum, lam ini adalah amr. Wa manahu khudhu manasikakum, ambillah manasikakum, tata cara pelaksanaan hajimu. Hakadha waqa'a fi riwayat ghairi Muslim. Inilah yang terjadi dalam riwayat selain dari riwayat Muslim. Wa taqdiru hadhil umur allati ataitu biha fi hajjati min al-aqwali wal af'ali wal hayat hiya umurul haji wa sifatuhu wa hiya manasikakum wa hiya manasikukum fakhudhuha anni waqbaluha wahfadhuha wa'malu biha wa'allimuha an-nas. Maknanya apa? Maknanya adalah ini perkara-perkara yang aku lakukan di dalam hajiku. Ya, hal-hal yang aku lakukan di dalam selama haji, baik itu perkataan, perbuatan, hayat, keadaan-keadaannya atau bentuk-bentuknya, ia umurul hajj. Dia adalah bagian dari perkara-perkara haji, wasifatuhu, dan sifat-sifatnya atau tata caranya.
Wa hiya manasikukum, itulah tata cara haji kalian. Fakhudhuha anni, ambillah itu dariku. Waqbaluha, dan terimalah. Wahfadhuha, dan jagalah. Ya, hafalkan dan jaga terus. Wa'malu biha, dan amalkanlah. Wa'allimuhan nas, ajarkanlah manusia akan hal itu. Wa hadzal hadits aslun 'azimun fi manasikil haji wa huwa nahwun qawlihi fi sholati wa huwa nahwu qawlihi fi sholati sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini adalah dasar yang agung di dalam pelaksanaan haji, tata cara haji. Aslun azimun fi manasikil hajj. Hadisnya mana? Lita'khudhu anni, atau dalam riwayat lain dikatakan lita'khudhu anni manasikakum. Lita'khudhu manasikakum. Hadis ini adalah perintah bahwasanya kita melaksanakan haji itu seperti hajinya Rasulullah. Bukan hajinya lembaga A, lembaga B, tidak. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan miqat. Ya, kita menetapkan miqat apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Berarti di sini tidak perlu kita berinovasi, ya, di dalam masalah manasikul haji. Karena manasikul haji atau pelaksanaan haji itu ibadah. Kita contoh dari Nabi. Hadis ini senada dengan atau seperti sabda Nabi dalam sholat. Ada hadis, dia adalah dasar utama di dalam sholat apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi standarisasinya ada apa? Perbuatan Nabi. Maka Syaukani mengatakan apapun yang dilakukan oleh Nabi itu wajib. Ya, apapun yang dikatakan oleh Nabi, yang dibuat Nabi itu adalah wajib. Karena dia adalah implementasi dari sabda Nabi, lita'khudhu anni manasikakum. Ya, ini dia bagian dari pendapatnya Syaukani. Jadi tidak bisa kita pandang remeh gitu. Begitu juga dalam sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, itu perintah umum. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka hendaklah kita mengerjakannya seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, hanya saja ulama membagi untuk memudahkannya, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunat. Kita mengetahui sunat ini bukan berarti kita boleh meninggalkan gitu ya. Bukan dalam rangka itu. Tetapi dalam rangka mengetahui mana yang mau tak mau mesti kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan batal dia. Mana yang mesti kita kerjakan, kalau kita tinggalkan tetap dia bisa sah, namun harus ada penyempurnaan setelahnya. Mana yang apabila kita melakukannya hendaklah tetap kita lakukan. Tapi kalau seandainya tertinggal tidak merusak keabsahan dari ibadah itu gunanya. Ya, bukan dalam rangka ini sunat lalu enggak sunat enggak ada tinggal salah. Tidak. Tapi untuk membedakan. Oh, ada lagi orang mengatakan, sudah kita tidak perlu mengetahui ini rukun ke ini wajib ke ini sunat. Pokoknya kerajuan salah. Enggak juga.
harus juga tahu, gitu loh. Ya, harus tahu sehingga kita bisa menilai, oh ini batas minimal seperti ini. Oh ini batas maksimal yang sempurna seperti ini, gitu loh. Ya. Qauluhu la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Boleh jadi, barangkali aku tidak akan berhaji setelah hajiku ini, kata Nabi. Fi isyarat ila tawdi'ihim wa ilamihim biqurbi wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan ini terdapat isyarat. Ya, isyarat kepada apa? Seakan-akan sudah ada isyarat perpisahan. Ada pemberitahuan kepada mereka akan dekatnya ajal beliau. Ya. Sama dengan turunnya surat apa? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Para sahabat gembira semua. Ya. Tapi Abu Bakar enggak, nangis dia. Kenapa Abu Bakar nangis? Dia tahu ini makna ayat bukan beritahu kabar gembira, tapi ini adalah mengisyaratkan dekatnya perpisahan kita dengan Rasulullah. Ya. Karena pertolongan Allah telah datang. Manusia sudah masuk ke dalam agama Islam semuanya. Berarti tugas Nabi sudah selesai. Gitu. Kalau sudah selesai, berarti ini adalah mengisyaratkan akan perpisahan. Wa hathuhum 'ala al-i'tina' bi akhdhi anhu. Nah, di dalamnya juga terdapat isyarat mendorong mereka, yakni kaum muslimin, untuk memperhatikan, untuk mengambil tata cara pelaksana haji itu dari beliau. Karena beliau boleh jadi tahun depan enggak ketemu lagi, gitu loh. Maka betul-betul perhatikanlah, gitu. Bintihazul fursati min mulazamatihi wa ta'allumi umuriddin, dan mengambil kesempatan, ya, min mulazamatihi, dari kebersamaan dengan beliau, selama dengan beliau, lihat kesempatan, ya, dan pelajaran perkara-perkara agama. Wa bihadza sumiyat hajjatul wada. Wa bihadza sumiyat hajjatul wada. Wallahu a'lam. Oleh karena ini dinamakan haji ini adalah haji hajjatul wada. Sumiyat hajjatul wada. Karena ini adalah perpisahan. Nabi mengatakan la'alli la alqakum atau la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Seakan-akan ini sudah mengisyaratkan perpisahan. Maka itu adalah haji wada. Hadis yang kedua dari Ummul Husain, qala sami'tuha yaqul, Yahya bin Husain dia mengatakan, aku mendengar dia mengucapkan, hajjatu ma Rasulillah ya hajjatul wada. Aku berhaji bersama Rasulullah pada haji wada. Fara'aituhu hina rama jamratal aqabah wansaraf wa huwa ala rahilatihi. Aku melihat ketika beliau melontar jumrah Aqabah dan beliau berpulang, ya, aku melihat beliau di atas kendaraan. Bersama beliau wa ma'hu Bilal wa Usamah. Bersama beliau itu ada dua orang. Yang pertama Bilal, yang kedua Usamah. Fara'aitu ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, yaqudu bihi rahilatah, yang satu ya memandu ontanya, ya, menderet ontanya. Wal akhar, yang lain, rafi'u thawbahu ala ra'si Rasulillah minasyams,
sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi mengangkat kainnya di atas kepala Rasulullah. Jadi menutup Rasulullah dari matahari. Di payung dengan pakaian yang ada sama dia. Qalat Husain, dia mengatakan, faqala Rasulullah SAW qawlan katsira. Nabi mengucapkan perkataan yang banyak pada saat itu. Thumma sami'tu yaqul, lalu aku dengar beliau bersabda, in ummira alaikum abdun mujadda'un. Kalau seandainya ummira alaikum, menjadi pemimpin terhadap kalian, ya, apabila kalian dipimpin, abdun mujadda'un, seorang hamba, mujadda' itu terpotong. Hasibtuha qalat, aku mengira dia mengatakan aswadu, aku kira dia juga mengatakan yang berkulit hitam. Yaqudukum bi kitabillah, orang ini atau beliau ini memimpin kalian dengan kitab Allah. Fasma'u lahu wa ati'u, dengarlah dia dan taatilah. Perkataan Husain yang mengatakan bahwa itu adalah haji wada, kemudian dia melihat ketika Rasulullah menanti jumrah kemudian pergi, dia di atas kendaraan, bersamanya ada dua orang, Bilal dan Usamah, salah satunya memandu ontanya Rasulullah, yang lain adalah melindungi Rasulullah dari cahaya matahari. Fihi, ini faedah yang bisa diambil. Fihi jawazu tasmiyatiha hajjatul wada'. Bolehnya diberi nama haji wada'. Waqad sabaqa anna minan nasi man ankara dhalik wa karihahu wa huwa ghalat. Dan telah berlalu ada di antara manusia, antara orang, mengingkari ucapan itu, perkataan itu atau istilah itu. Enggak boleh sebut haji wada gitu. Dan membencinya, tidak menyukainya. Waqad sabaqa, dan itu adalah keliru gitu ya. Itu adalah keliru. yakni keliru maksudnya mengingkarinya dan mengatakan atau tidak menyukainya dengan sebutan haji wada, itu adalah sebuah kekeliruan. Wa sabaqa bayanu ibtalihi fi wa ibtalih, dan telah berlalu penjelasan bantahan terhadapnya. Taib. Wa fihi, di dalam hadis di atas juga ar-ramyu raqibah, yaitu melontar dalam keadaan di atas kendaraan. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wa fihi, yang ketiga, jawazu tadlilil muhrim ala ra'sihi bi thawbin wa ghairihi, bolehnya melindungi orang yang sedang berihram di atas kepalanya dengan kain atau yang lainnya. Wa huwa madhhabuna wa madhhabu jamaahir ulama, sawan kana rakiban aw nazila. Itu adalah pendapat mazhab kita Syafi'i dan kebanyakan para ulama, baik itu dalam keadaan di atas kendaraan maupun tidak di atas kendaraan. Wa qala Malik wa Ahmad, Malik dan Ahmad mengatakan la yajuz, enggak boleh. Wa in fa'ala lazimathu al-fidyah, kalau dia lakukan harus bayar fidyah. Wa an Ahmad riwayatan, dari Ahmad ada satu riwayat yang lain, annahu la fidyata, bahwasanya tidak ada fidyah. Wa ajma' ala annahu law qa'ada tahta khaymati wa saqfin jaz, dan mereka sudah sepakat
Mereka semua sepakat bahwasanya kalau seandainya dia duduk di bawah kemah atau di bawah atap, maka itu boleh. Taib. Dalam permasalahan ini boleh dengan payung misalkan. Disyaratkan oleh ulama tidak boleh menempel dengan kepala. Kalau menempel kepala berarti itu menutup kepala. Ya, maka itu tidak boleh. Itu pelanggaran terhadap larangan-larangan ihram. Tapi kalau dia berjarak dari kepala boleh, kecuali membawa barang. Kalau membawa barang kan pasti maka itu boleh. Berarti di sini tujuan dia meletakkan di kepalanya bukan istidlal. Bahkan bukan dalam untuk melindungi dia, tapi dalam rangka membawa barang, maka itu boleh. Tapi kalau seandainya tujuan dia adalah untuk melindunginya, maka enggak boleh. Yang bolehnya adalah berjarak antara kepala dengan benda itu. Maka Rasulullah dilindungi oleh Bilal, dan riwayat yang berikutnya Bilal yang melindungi, maka tidak apa-apa. Ya. Baik. Dan mereka sepakat bahwasanya kalau seandainya di bawah kemah, di dalam kemah dan di dalam kendaraan atau di dalam bawah atap itu boleh, tidak ada masalah. Kan terlindung. Karena Nabi masuk ke dalam kemah. Ini berbeda dengan keyakinan Syiah dalam ibadah ini. Mereka mengatakan enggak boleh dilindungi di atas kendaraan, sehingga kendaraan bisnya mereka itu dibuka atapnya. Ya. Tapi kemah tetap juga dia. Seharusnya jangan masuk dia ke dalam kemah ya. Suruh aja di luar gitu. Baik. ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل لا فدية. Mereka sepaham dengan kita bahwa apabila masanya pendek, berada di dalam tempat pelana onta itu kan ada kemahnya. Ya, semacam kemah itu dalam onta. Ya, ada rumah-rumah. Maka tidak ada fidyah, tidak ada fidyahnya, itu menurut. Ya. Wa kadza law istadalla biyadihi, begitu juga kalau seandainya dia berlindung dengan tangannya. Ya, berlindung. Maka itu enggak apa-apa. Wa qad yahtajjuna bi hadits Abdullah bin Abbas wa Ibn Abbas bin Abi Rabi'ah qala sahibtu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fama ra'aituhu mudriban fustatan hatta raja'a. Hadis Abdullah bin Ibn Abbas bin Abi Rabi'ah, dia mengatakan aku menemani Umar bin Khattab dan aku tidak melihat beliau memasang tenda sampai dia kembali. Ya. Rawahu Syafi'i wa Baihaqi bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Baihaqi, Syafi'i dan Baihaqi dengan sanad yang baik. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu absara rajulan ala ba'irihi wa huwa muhrimun faqad istadalla bainahu wa bain syams faqala indah liman ahramta lahu. Rawahul Baihaqi. Bahwasanya Ibnu Umar melihat ada seorang di atas kendaraannya dalam keadaan berihram, dia telah berlindung antara dia dengan antara matahari, lalu dia mengatakan faqala
udhi kali ya. Udhi liman ahramta lahu. Berkorbanlah. Ya, berkorbanlah untuk siapa engkau berihram. Ya. Ya seakan-akan ya sudah berkorbanlah dalam keadaan jangan berlindung gitulah. Rawah Baihaqi dengan isnad sahih. Dan dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ma min muhrimin yudhi lisyamsi atau yani inam yudhi lisyamsi hatta taghrib illa gharabat bidunubihi hatta ya'ud kama waladatu ummuh. Rawah Baihaqi wa dha'afahu. Dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan tidak ada seorang berihram dia berkorban untuk matahari sampai matahari tenggelam, yakni maksudnya dia tidak melindungi dirinya dengan sesuatu sampai terbenam matahari kecuali dosa-dosanya matahari itu menenggelamkan dosa-dosanya juga. Ya, sampai dia kembali seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh Baihaqi namun didhaifkan oleh Baihaqi, enggak benar. Ya. Wahtaj jumhur bi hadis Ummi Husain, mayoritas ulama berhujjah dengan hadis Ummi Husain. Wa hadzal madhkur fi Muslim, ya ini yang diriwayatkan oleh Muslim, wa li annahu la yusamma labsan. Kemudian melindungi, ya ini adalah dalilnya bolehnya seorang berhaji atau berihram untuk melindungi dirinya dari cahaya matahari tapi dia tidak langsung. Kenapa? Karena ini bukan maksudnya bukan dikatakan sebagai berpakaian atau memakai. Kalau seandainya dia menempel seperti nempelnya peci itu berpakaian namanya. Kalau dia di atas melindungi dengan payung atau yang lainnya itu tidak berpakaian. Wa ma haditsu Jabir fa dhaifun. Adapun hadis Jabir yang disebutkan di atas tadi itu adalah dhaif. Ma'annahu laisa fihi nahyun, sementara itu tidak ada larangan di dalamnya. Wa kadza fa'ala Umar, begitu juga perbuatan Umar. Wa qala Ibnu Umar laisa fihi nahyun walau kan. Fa haditsu Ummu Husain muqaddam alaihi wallahu alam. Dan perkataannya bahwasanya Ibnu Umar, qaulu Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar di dalamnya tidak ada larangan, ya. Walaupun demikian maka hadis Ummu Husain lebih didahulukan. Ya, hadis Ummu Husain lebih didahulukan dalam masalah ini. Bahwasanya Nabi SAW dilindungi oleh Bilal dengan pakaiannya dari terik matahari, maka ini menunjukkan bahwa orang yang berihram boleh dilindungi. Lalu perkataan beliau, in ummira alaikum abdun mujadda'un, yani dia mendengar dari sabda Nabi SAW, jika kalian dipimpin oleh seorang budak mujadda'un. Mujadda'un itu adalah al-qata' min aslil udwi, yaitu terpotong dari anggota tubuhnya. Maksudnya tanbih ala nihayati hassatihi, ya khissatihi, yakni betul-betul remeh, betul-betul apa ya, betul-betul tidak layak lah gitu loh. Ya, orang paling hina gitu loh maksudnya. Budak lagi, potongnya enggak anu lagi, ya cacat gitu ya. Artinya walaupun yang memimpin itu ada orang yang paling hina di antara orang yang apa ya, dianggap sampah lah mungkin oleh orang gitu ya, tapi dia memimpin, dan dia memimpin dengan memegang Al-Quran dan Sunnah, maka taati. Ya, itu maksudnya. Ya, fa innal abda khasisun fil adah, hamba itu terhina, ya pada umumnya, ya tidak ada nilai. Summa sawaduhu, hitamnya lagi kulitnya. Ya, naqsun akhar, ini adalah kekurangan yang lain. Ya, wajad'uhu naqsun akhar, cacat dalam anggota tubuhnya juga adalah kekurangan yang lain. Jadi statusnya hamba ada sebuah kekurangan, kemudian
potongannya, ya, kulitnya juga menjadikan adalah kekurangan yang lain, kemudian dia cacat dalam fisiknya, kekurangan yang lain, ya. Wa fi hadithi al-akhar ka'anna ra'sahu zabibah, ya, di kepalanya zabibah. Ini zabibah apa mananya saya enggak tahu. Zabib itu ya adalah inab ya, tapi qurhah fil yad. Qurhah itu ada luka. Di kepalanya ada luka lagi. Ya kayak kudisan gitu ya. Makanya jadi kalau dibawa untuk kelayakan sama sekali tidak layak untuk jadi pemimpin gitu loh. Tidak layak untuk jadi pemimpin. Tapi kalau dia memimpin dan dia memimpin benar, harus kita taati. Ya. Baik. Itu ya. Wa min hadhihi sifat majmu'atun fihi fahuwa fi nihayatil khassah. Ini dalam seluruh, kalau sifat-sifat dari sifat ini terkumpul di dalamnya semua, yakni betul-betul paling tidak layak. Gitulah intinya. Paling tidak layak. Ya. Wal 'adatu ay yakuna mumtahanan fi ardhil a'mal. Pada umumnya ini dihina dalam pekerjaan yang paling hina. Ya, dihina dia dalam bekerja, paling pokok yang paling jelek itulah dikerjain sama dia. Sekarang dia jadi apa? Jadi pemimpin gitu lah. Ya. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati walil amr walau kana bi hadhil khasasah madama yaquduna bi kitabillah. Nabi memerintahkan kepada kita ketaatan kepada walil amr walaupun dalam bentuk sifat yang betul terhina betul seperti ini. Ya. Selama dia memerintah kita atau membimbing kita dengan kitab Allah. Qala al ulama ma'nahu, kata ulama, madamu mutamassikina bil Islam wa du'a ila kitabillah. Selama dia berpegang teguh dengan Islam dan mengajak kepada kitab Allah, ala ay halin kanu fi anfusihim wa adyanihim wa akhlaqihim wa la yashqu alaihim al-'asa bal idza dhaharat minhumul munkarat wa'adu aw wu'idhu wa dhukiru. Kata ulama, selama dia berpegang teguh dengan Islam, mengajak kepada kitab Allah, mengajak kepada kitab Allah, kepada Al-Quran, apapun keadaan mereka pada diri mereka sendiri, agama mereka berapapun agamanya, dengan artian ya tidak soleh-soleh misalkan, ya bagaimanapun akhlaknya, selama dia berislam dan mengajak kepada Al-Quran, ya wala yushaqqu alaihimul asa, tidak boleh menarik atau menolak taat kepadanya, enggak boleh membangkang kepadanya. Bal idza dhaharat minhul munkarat, malahan kalau kemungkaran nampak dari mereka, wu'idhu, dinasihati, ya wa dzukiru, dan diingatkan. Tidak didemo, tidak disuruh didemo di sini ya, tapi diingatkan. Baik, ini perkataan. Waqin qila kaifa yu'maru bis-sam'i wat ta'ati lil 'abdi? Bagaimana kau diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada seorang hamba? Ma'anna syartul khalifah qawnuhu qurasyian. Sementara syarat menjadi khalifah itu adalah orang Quraisy. Fal jawabu min wajhain. Jawabannya adalah dari dua sisi. Ahaduma anna al-muradu bi ba'd al-wulati alladhina yuwallihimul khalifah. Maksud, salah satunya maksudnya adalah pemimpin-pemimpin atau gubernur-gubernur yang dipilih oleh khalifah. Wa nawabuhu, atau pengganti mereka, la annal khalifata yakunu abdan, bukanlah khalifah menjadi hamba. Jadi bukan yang pimpinan tertinggi, boleh jadi pimpinan di bawah. Memimpin tertentu dipilih budak, maka wajib
untuk mentaatinya. Wathani, yang kedua maknanya annal murada walau qahara abdun muslimun wastawlaw bil qahr. Kalau seandainya hamba seorang muslim, budak muslim melakukan kudeta, lalu dia menguasai secara kekerasan, yang mau kudeta, ya, nafadat ahkamuhu, perintah dia ditakuti dan terlaksana. Tapuk pemerintah sudah dipegangnya, semua kekuatan sudah dikuasainya, berarti kekuasaan sudah pada tangannya, ya, maka wajabat ta'atuhu, wajib untuk mentaatinya. Walam yajuz syaqqul 'asa alaihi, tidak boleh membangkang kepadanya. Wallahu a'lam. Nah, di sini kalau kita lihat, ulama mengatakan cara mencapai kekuasaan itu ada 3 cara sampai kepada kekuasaan. 2 legal, yang 1 ilegal. Ya, yang 2 ini, yang pertama musyawarah, ya, dipilih oleh ahlu hal wal aqd. Musyawarah, akhir kesepakatan terpilih A. Majelis Syura memilih A. Yaitu terjadi seperti apa? Seperti pemilihan Abu Bakar, pemilihan Utsman, pemilihan Ali. Itu adalah dengan syura. Yang kedua dengan ditunjuk langsung. Seperti apa? Pemilihan Umar yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, yang menggantikan dia adalah Umar. Begitu juga dalam bentuk kerajaan. Kerajaan kan ditunjuk, raja menunjuk, ini yang akan menjadi saya, mengganti saya. Berarti ada penunjukan dan sah. Atau menunjuk yang lain, pokoknya ditunjuk. Yang ketiga adalah dengan ghalabah, dengan kekuasaan, yaitu kudeta. Yang kudeta ini nggak boleh, karena kita dilarang untuk membangkang, kan gitu ya. Tapi kalau terjadi lalu dia menguasai, maka tiada lain bagi kita adalah tunduk. Taib. Dalam hal ini apa yang lain? Contoh misalkan pemilu, demokrasi misalkan. Sebagian orang mengatakan tidak boleh demokrasi karena tidak ada bagian syariat, maka dia tidak ikut pemilu. Lalu kalau seandainya sudah berhasil ditunjuk melalui demokrasi seperti ini, dipilih seorang pemimpin, lalu dia menguasai, disahkan, dilegalkan, gimana kita? Wajib untuk tunduk. Kalau yang kudeta aja, coba kita lihat ya, bagaimana misalkan Presiden Mesir, ya, yang Sisi sekarang itu, dengan dia mengkudeta Muhammad Mursi, lalu dia bisa menguasai tentara, dia menguasai seluruhnya. Akhirnya ya sudah, mau tak mau kita harus tunduk, gitu loh. Ya, jangan, tetap juga yang Presiden Muhammad Mursi waktu itu kan dia mengatakan, saya yang sah, saya yang bla 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 bla, tapi dia tidak punya kekuasaan lagi. Ketika dia memprovokasi yang lain untuk membangkang, terjadi apa? Pembunuhan. Ya, suruhnya kita untuk tunduk dan taat adalah diantaranya adalah hak untuk menjaga jangan tertumpah darah, karena dia sudah menguasai. Ya, nah maka kalau kita lihat tidak boleh walam yajuz syaqqul 'asa, tidak boleh membangkang, memberontak, mencabut ketaatan. Ya, wallahu taala alam. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan karena waktu sudah tinggi ya. Pertanyaan tidak perlu kita jawab, mudah-mudahan pada waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.